Akhirnya EWC 2026 dimulai dan kita akan ngebacotin grup A dan grup B. Halo kawan-kawan, kali ini aku mau bacot sedikit lah fase grup EWC X MSC 2026 yang udah main kemarin itu. Banyak kali kejadian yang terjadi. Ada tim yang gak disangka-sangka bisa lolos, ada tim gede yang gak bisa lolos, dan ada juga tim juara bertahan yang satu game aja gak sanggup menang. Oke lah, gak usah banyak bacot, langsung aja kita mulai bacotannya. Dimulai dari grup A. Langsung aja kita ke D pertama di EWC 2026 yang dibuka dengan Vamos melawan Falcon MENA, yang dimana Vamos keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Belum apa-apa udah salah aja prediksiku ya kan. Padahal kemarin aku menjagokan Falcon MENA buat menang, malah menangis pula orang ini. Di game pertama Vamos cukup kesulitan di awal. Di menit 2 udah mati 4 orang aja ya kan, yang membuat early and berat buat Vamos. Tapi di menit 11 bencana buat Falcon MENA pun terjadi, yang dimulai dari si troll yang menendang Error dan lanjut disapu sama Sanji. Tapi bukannya tambah jauh, si Error malah tambah dekat yang membuat Lordnya kecolong. Ini sebenarnya yang Error siapa aku juga bingung ya kan. Keadaan berbalik dan Vamos mendapatkan game pertama di menit 15. Di game kedua, lagi-lagi Falcon MENA mendominasi early game berkara hero anomali dari Vamos yang bikin mereka kerepotan di awal. Repotnya orang ini kayak tiba-tiba datang saudara jauh ke rumah kita ya kan. Tapi Vamos berhasil bangkit setelah menang di war menit 7 dan 9 berkat permainan ciamik dari Error. Kayak gini lah kalau mau jadi jungler, namanya aja yang Error tapi mainnya horor, bukan kayak gini. Tapi gak semudah itu untuk menundukkan Falcon MENA. Sano yang mainnya agresif kali yang bikin MENA masih bisa melawan, walaupun cuma bisa melawan aja orang ini, menangnya kagak. Di menit 15 wipeout pun terjadi dan Vamos berhak lolos ke babak selanjutnya, sedangkan MENA harus turun ke bracket bawah. Di match kedua ada tim Falcon PH yang akan melawan Guangzhou Gaming. Di game pertama kalau dilihat dari grafik sebenarnya Falcon MENA diunggulkan dari semua lini, sampai si Flop bela-belain pick D-Rod buat ngelawan Esmeralda. Dan terbukti di awal semuanya berjalan sesuai harapan Guangzhou tapinya. Karena Falcon benar-benar dibantai di early-nya. Tapi bukan tim PH namanya kalau cuma pasrah. Kyle yang timnya terpuruk lebih memilih farming brutal. Ngapain join war kalau tahu gak bisa menang ya kan. Yang terbukti pelan-pelan Falcon mulai membalikkan keadaan, dan cuma butuh waktu 15 menit buat Falcon mengamankan game pertama. Di game kedua, kedua tim bermain lebih santai, gak seagresif game pertama tadi. Walaupun Falcon sedikit unggul, tapi Guangzhou berhasil mendapatkan perfect labi-labi yang bikin mereka gak tertinggal jauh. Tapi pas lot muncul, semua pun berubah. Falcon tiba-tiba bermain agresif, yang bikin Guangzhou gak bisa mendekat ke Lord sama sekali. Sampai ke menit 15, Guangzhou tersisa satu orang yang membuat Falcon memenangkan matchnya dan lolos ke babak selanjutnya. Oke, lanjut kita ke match selanjutnya. Ada tim Vitality akan menghadapi True Reapers. Di game pertama, awal yang cukup menjanjikan untuk True Reaper setelah Nile dan Finn ber-takedown. Biasalah asik orang menyolong ya kan. Tapi sayang janji itu cuma omen-omen biasa, karena Vitality dengan cepat bangkit dan mendominasi jalannya permainan. Gak banyak yang bisa dilakuin sama True Reapers ini, cuma bisa geleng-geleng aja saking susingnya. Cuma butuh 10 menit buat Vitality mengamankan game pertama. Dan di game kedua dibuka oleh Moreno dengan permainan Selenanya yang keren kali. Tapi ternyata True Reapers lah yang mendominasi gamenya berkat disiplin dan tembok kokoh mereka yang bernama Hermansa yang membuat Vitality sesak nafas. Tapi di menit 10 lele dari Moreno kena tepat ke Ian yang bikin keadaan kembali imbang dan tim Vitality pelan-pelan mulai unggul. Tapi True Reapers gak cuma pasrah, mereka masih bisa melawan dan match super sengit terus berlanjut, bergantian aja unggulnya. Tapi di menit 20, Ian lagi-lagi keculik sama Nair yang bikin mereka unggul orang. Dapat Lord dan langsung end game-nya dan Vitality lolos ke babak selanjutnya. Dan di match terakhir, di hari pertama ada Ignite Gaming yang akan melawan tim Spirit. Timnya Raja Taunting, Kid Bomba. Di in-game belum juga lama, udah turun aja si Kid Bomba ini. Bikin juga selebrasi udah dieliminasi aja orang ini. Walaupun begitu, tim Spirit tetap mendominasi. Berkat Zhou egois yang mainnya gak egois sama sekali. Cepat kali batangan orang ini.
ini. Kayaknya udah terlatih orang ini rebutan nasi bungkus percobaan berkah. Saking depresinya General Ignite si Kevin sampai recalling base dia. Gak expect kali bah, minimal keluar base lah ya kan. Dia dibantai dan dipulangi ke base sama si Zoe egois. Cuma butuh waktu 13 menit buat Spirit mengamankan game pertama. Di game kedua lagi-lagi tim Spirit mengontrol jalannya pertandingan. Tapi gak kayak game sebelumnya, kali ini Ignite bisa mengasih sedikit perlawanan. Tapi tim Spirit dengan usaha yang biasa-biasa saja akhirnya bisa memenangkan matchnya. Di menit 20 lebih, tim Spirit melaju ke babak selanjutnya. Dan di final upper bracket grup A pun dimulai dengan tim Spirit yang akan melawan Vamos, yang dimana Vamos lagi-lagi menang dan menjadi tim pertama yang lolos ke babak knockout setelah menang dengan skor 2-0. Entah gimana tim Spirit ini, padahal kemarin aku memprediksi Vamos yang pulang, mana Liquid yang pulang. Dan di game seterusnya ada tim Vitality yang akan melawan Falcon PH. Di game pertama awalnya cukup berat buat Vitality, sampai 7-0 dibikin sama Falcon. Ini Vitality apa MI aku juga bingung ya kan. Si kata-katain kita sama si Kael, inilah bilangnya ya kan, mampus. Parah kali bah, tapi santai karena karma orang banyak bacot itu nyata. Karena di War Menit 14 Vitality berhasil meratakan Falcon berkat Eman yang mainnya keren kali. Kyle yang lagi terbang berhasil ditabrak sama Finn yang bikin dia terkapar tak berdaya. Mampus kau. Setelah itu keadaan pun mulai berbalik. Setelah Vitality mendapatkan Lord ketiga, War pun pecah. Kyle lagi-lagi terbang, malah nabrak Blele pula kali ini dan langsung dieliminasi sama Nael. Mampus. Di sisi lain Finn berhasil nabrak 3 orang yang bikin Falcon benar-benar kocak-kacir. Eman yang malas ikut War langsung naik aja buat nge-end, dan Super Marco pun kering karena dikeroyok sama 3 orang. 1-0 buat Vitality. Di game kedua masih pagi juga, Falcon mainnya malah gak jelas, udah langsung mau war aja ya kan, yang berakhir dengan kayak yang di-kill sama Finn. Si Haji malah lebih gak jelas lagi, bisa-bisa yang mengkill Moreno dalam turret, yang berakhir dengan dia yang mati konyol dalam turret. Tapi setelah itu Falcon langsung sadar dan mainnya langsung hari lagi, dan pertandingan super sengit dan jual beli serangan pun kembali terjadi. Singkat cerita, War pun pecah di Lord kedua. Kyle lagi-lagi ngincer ke arah Eman, tapi karena masih punya ulti, Kyle pun gak bisanya instant kill Eman, malah dia pula yang kena kill. Goblok. Vitality dapat Lord dan langsung nge-end gamenya, tapi gak semudah itu buat nge-end. Falcon bertahannya kuat kali sampai berdarah-darah ya kan, tapi pada akhirnya Vitality pun menang dan langsung melaju ke babak knockout. Dan di sisi lain ada Guangzhou dan Falcon Mena yang berhasil ke final lower bracket setelah mengalahkan True Rippers dan Ignite Gaming. Tapi sayangnya perjalanan kedua tim itu harus juga terhenti setelah tim Spirit tanpa banyak kesulitan berhasil menang atas Guangzhou Gaming dengan skor meyakinkan 2-0. Sedangkan di bawah derby Falcon pun terjadi antara Falcon PH melawan Falcon Mena. Padahal aku prediksi keduanya bakal lolos, sekarang malah mereka rebutan tiket biar salah satunya bisa lolos. Sesuai dugaan orang-orang, Falcon PH lah yang keluar sebagai Falcon terkuat dan dengan mulus menuju ke babak knockout. Dan inilah 4 tim yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Ada Vamos, tim Vitality, tim Spirit, dan yang terakhir tim Falcon PH. Lumayan lah ya, benar 3 dari 4 prediksiku, cuma salah di Vamos doang. Oke lah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bacotin grup B. Belum aja kalian lihat betapa hancurnya prediksiku di grup ini. Oke lah, gak pakai lama, langsung aja kita ke grup selanjutnya. Grup B. Di match pertama di grup B ada Pro Esport yang akan melawan SRG. Di game pertama entah apa aja yang dipikir sama coach SRG ini. Bisa-bisanya Eudora, Link sama Belerik dikasih semua sama Pro Esport, dan terbukti benar-benar kesusahan di awal game SRG ini. Tapi berkat roll pertama yang berhasil dicolong sama Sekis yang menjadi napas baru buat SRG. Minoseng yang udah jadi juga membuat SRG semakin unggul. Si Coil yang early-nya gahar, late gamenya malah terkapar. Dan SRG pun berhasil comeback di game pertama. Di game kedua kali ini SRG lebih dominan di awal dengan keunggulan mereka yang berhasil membuat Pro Esport kewalahan. Tapi Yamseng dari tadi dimakan sama Pro Esport bikin mereka perlahan mulai mengejar ketertinggalan. Dan Lord yang berhasil didapat sama Coily bikin mereka membalikkan keadaan. Setelah itu mereka mulai bermain agresif orang ini. Dimanapun SRG kelihatan langsung ditabrak aja ya kan. Singkat cerita SRG kalah di Warlord kedua, dan Pro yang dulu orang pun langsung nge-end gamenya dan membuat skor imbang 1-1. Dan di game terakhir ternyata Pro Esport lah yang memegang gamenya. Yam benar-benar jadi laung dibuat Pro, ditambah dengan Felix yang mainnya super agresif dan saya pakai flicker yang cuma buat maju.
bener-bener membuat SRG kewalahan. Coily-nya juga cuma tinggal maju, kill, kabur. Gak ada perlawanan sama sekali dari SRG ini. Tapi di Lord kedua sempat punya harapan SRG ini, karena pada akhirnya mereka berhasil menumbangkan Coily dan nge-steal Lordnya. Tapi mentang-mentang udah dapat napas baru, udah mau adu gebuk aja lagi SRG ini. Yang berakhir mereka kehilangan 3 orang. Itulah baru juga dapat kelebihan dikit udah mau langsung nabrak orang aja ya kan. Aku ngeliat SRG ini aneh kali. Udah kayak orang yang baru belajar ngaji 1 minggu tapi langsung mengajak debat agama sama Ustadz Abdul Somad. Dan war di Lord SRG kalah lagi dan Kauzen meratakan SRG dan langsung mengakhiri gamenya. Ternyata beneran ngeri tim dari Kamboja ini ya kan. Udah salah aku ngeremehin mereka. Tapi yang lebih ngeri dari gameplay mereka tahu apa? Ya interview mereka lah. Berasa nonton TV zaman bapak punya bapak ya kan. Dan di game selanjutnya ada TLPH yang akan melawan Aurora Turki yang secara mengejutkan berhasil mengacak-ngacak sang juara bertahan. Di game pertama awalnya cukup boring ya kan. Main aman kali orang-orang ini. Tapi di menit 6 Aurora mulai menggira, ditabrak sampai ke dalam turret ya kan. Sampai triple kill entah berapa kali si TNZ ini. Di game ini benar-benar TPH gak dikasih main, gak dikasih napas, cuma dikasih paham aja sama Aurora. Cuma butuh waktu kurang dari 10 menit buat Aurora mengamankan yang pertama. Dan di game kedua sedari awal Aurora sudah mulai main menekan. Benar-benar gak dikasih tenang ya kan Kartizi ini. Diusiin terus sama mereka. Tapi TLPH bukan tanpa perlawanan. Berkat permainan yang bagus dari Sunford. Tapi Aurora langsung bereaksi. Si Gibum menjadi mimpi buruk buat Liquid. Siapapun yang mendekat pasti dibikin turu sama dia. Tapi ada momen lucu di menit 14. Kartizi yang nyoba recall ketahuan sama si Gibum. Dia pun nyoba kabur tapi ternyata ditungguin sama Aurora di belakang. Buat sang god mati di udara. Aurora yang unggul orang pun langsung nge-end gamenya dan lolos ke babak selanjutnya. Keren kali Mbak Aurora ini. Siapa sangka mereka bisa ngalahin TLPH ya kan. Bang Rosa, kok bisa kalian menang dan membantai melawan tim juara bertahan? Coba cerita sedikit lah bang, gimana? Oh biasa aja tuh sebenarnya. Gak ada yang istimewa kali. Cuma kebetulan orang Turki suka makan kebab kambing ya kan. Lagian sepele kali orang-orang sama kami. Mentang-mentang lawan tim PH, koinnya dipakai masang Liquid semua. Bukannya gacor, malah bocor pula ya kan. Dan di final upper bracket ada Yangon yang berhasil menang 2-0 atas Pro Esport, menjadi tim pertama yang lolos ke babak knockout. Gimana caranya tim yang asal kupilih bisa langsung lolos pula ya kan. Emang rezeki kali loh orang ini. Dan di match selanjutnya ada Onyx yang akan melawan Aurora Turki, yang dimana Aurora Turki berhasil melaju ke babak knockout setelah menang dari Onyx dengan skor tipis 2-1. Ini udah sesuai prediksi lah ya kan. Abangnya aja kalah, apalagi adiknya. Dan Onyx pun turun ke final lower bracket. Dan ada SRJ yang akhirnya berhasil menang atas GKI Sport dengan skor tipis 2-1 dan akan menghadapi Onyx di final lower bracket. Sedangkan TLPH secara mengejutkan kalah dan sekaligus mengakhiri perjalanan mereka di WC 2026 dengan skor 2-0. Habislah orang-orang pada rungkat koinnya ya kan. Lagian gak ada yang memprediksi Liquid bakal pulang secepat ini. Aku aja di video kemarin menjauhkan Liquid buat juara dan ternyata beneran pula juaranya. Juara 13 tapinya. Tapi wajar aja lah ya kan. Beban sebagai juara bertahan itu memang berat. Si NTT7 ini mana ada bebannya. Menang syukur, kalah pun memang layak. Dan terbukti mereka langsung kalah dari Pro Esport dan mengakhiri perjalanan legendaris mereka ini. Kapan lagi tim antah berantah bisa mengulangin kambing di dalam kandang. Dan di game terakhir di final lower bracket ada Onyx yang akan melawan SRG. Di game pertama dari early sampai late game isinya cuma Onyx kocar-kacir dibikin SRG. Gimana enggak, dari awal SRG udah bermain agresif dengan Hyper Paquitonya. Kairi benar-benar dibikin susah farming. Dan Keller juga gak bisa berbuat banyak di awal-awal. Walaupun di menit 9 Keller berhasil dapetin double kill, tapi unit tetap terlalu kuat buat Onyx. Siapapun yang di uppercut pasti terkapar dibikin dia. Tapi di menit 20 petaka buat SRG pun terjadi. Meskipun berhasil dapetin 3 orang, unit terlalu dalam pula masuknya. Dan pada akhirnya tershutdown yang bikin 5 player Onyx dapat arisan semua. Core Onyx pun pada jadi. Dan singkat cerita war pun pecah di Lord keempat. Entah apa aja yang dibikin sama si Kram ini. Lama kali pula dia di atas sana. Yang bikin SRG kalah jumlah. Onyx yang tahu pun langsung gas ke arah Innocent yang menjadi bencana buat SRG. Dia pikir ini masih early game. Sembarangan kali majunya. Yang bikin dia terkorban dan Onyx pun langsung nge-end gamenya 1-0 Onyx unggul. Dan di game kedua no bacot no cincong, Onyx berhasil menang tanpa banyak kesulitan. Udah kena mental lah SRG ini ya kan. Apalagi coach Arcadia yang lagi-lagi lepas Beleric yang membuat SRG semakin kesulitan. Gak ada di spec bandnya sama sekali. Ini mah bukan coach Arcadia,
Coach Arka Acilegianya. Dan inilah 4 tim yang lolos babak selanjutnya. Ada Yangon Galacticos, Aurora Turki, Onyx ID, dan Pro Esport. Cuma 2 doang yang betul dari prediksiku. Makin lama makin dikit aja ya kan. Sama kayak nilai tukar rupiah. Oke lah, segitu aja lah dari aku. Ntar kita bakal bacotin lagi babak knockout sampai finalnya. Kalau turnamennya udah selesai ya, biar enak aja ya kan. Apalagi aku uploadnya udah telat kali. Harap maklum lah, karena semuanya aku kerjakan sendiri ya kan. Jadi jangan lupa like kalau kalian suka, share kalau kalian mau, dan subscribe kalau kalian mau menonton video baru dari channel ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa. Bye bye.